Salam sejahtera bagi kita semua. Sangyang atau Danyang adalah istilah dalam kepercayaan Kapitayan, yaitu Kejawen Wiwitan maupun Gama Tirta. Istilah yang secara etimologis berakar dari bahasa kuno Jawa Sunda dan memiliki arti roh halus yang melindungi satu tempat atau wilayah karena memiliki kedudukan sebagai penguasa tak kasat mata dan diyakini menerima permohonan orang yang meminta pertolongan. Dari mitologi yang beredar, tanah Jawa dikuasai oleh 9 Sanghyang. Kekuasaan ini bisa didapat karena keturunan maupun tingkat keilmuannya. Berikut adalah 9 Sanghyang yang dipercaya menguasai Pulau Jawa. Tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. 1. Sanghyang Astadewa. Sanghyang Astadewa lebih dikenal dengan nama Sabupalon atau Eyang Semar. Astadewa dipercaya sebagai pemimpin para Sanghyang. Ia bersemayam di Gunung Semeru sejak ribuan tahun lalu. Ketika masuknya ajaran Islam yang dibawa para wali Allah ke Pulau Jawa, Astadewa atau Semar melakukan pertarungan dengan Syekh Subakir karena dianggap membawa ajaran baru, sehingga mengusik ketenangan alam gaib di Pulau Jawa. Menurut mitos, pertarungan itu berlangsung selama 40 hari. Akhirnya Astadewa memperbolehkan Syekh Subakir menyebarkan agama Islam dengan syarat dan perjanjian tertentu. Astadewa mempunyai beberapa anak, di antaranya Rahyang Jaya Menggala atau biasa dipanggil Eyang Lau yang bersemayam di Gunung Lau, Rahyang Jaya Wisesa yang menempati alas Purwo di Banyuwangi, dan Rahyang Jaya Dharma yang menguasai Gunung Salak. Rahyang Jaya Dharma dipercaya sebagai pendamping gaib dari keturunan Prabu Linggawangi, Raja Kerajaan Galuh, hingga keturunan Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran, dan keturunannya dari jalur Nyai Suban Larang. 2. Sanghyang Baruna. Sanghyang Baruna atau Dewa Ruci digambarkan sebagai dewa putih yang sengit dengan postur sempurna dan menunggangi hewan laut bernama Makara, yaitu makhluk separuh ikan separuh gajah. Ada juga pendapat lain bahwa Baruna adalah Borneo karena dilihat dari ciri dan lokasi istana yang terdapat di Kalimantan, di mana terdapat banyak mutiara dan batu permata. Dan Baruna digambarkan menunggangi buaya, hewan yang banyak menghuni rawa-rawa di Kalimantan. Pengaruh yang Baruna sangat kuat terhadap kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Berdasar mitos zaman dahulu, raja-raja Jawa pernah membuat perjanjian dengan Sanghyang Baruna untuk turut menjaga wilayah laut kerajaan di Jawa. Dalam ajar Pikuku Sunda atau Jati Sunda, juga dikenal Sanghyang Patanjala. Dalam budaya serta mitologi zaman Sunda Buhun, Patanjala dikenal juga dengan Sanghyang Jalapati, yang merupakan sosok yang menguasai lautan. Jadi kemungkinan Patanjala atau Jalapati adalah sosok yang sama dengan Sanghyang Baruna. Berbeda dengan Nyai Roro Kidul ataupun Ratu Kidul penguasa Laut Selatan, Sanghyang Baruna memiliki wilayah kekuasaan yang lebih luas mencakup seluruh lautan. Dalam kisah pewayangan versi Jawa Sunda, Sanghyang Baruna memiliki anak bernama Dewi Urangayu yang dinikahkan dengan Bima dan memperoleh anak bernama Antareja atau Antasena. 3. Sanghyang Lodaya. Sanghyang Lodaya memiliki nama asli Pangeran Lalaroga Kusuma Diraga. Sanghyang Lodaya sangat menguasai ilmu harimau atau macan yang dalam bahasa Sunda adalah Maung. Pada awalnya Sanghyang Lodaya bersemayam di Gunung Patuha. Dikisahkan suatu ketika, datanglah pasukan jin muslim dari Laut Merah yang dipimpin oleh Syekh Hasim Bahadur ke tanah Jawa. Jin tersebut menduduki wilayah ujung kulon Jawa Barat, hingga membuat para Sanghyang Pulau Jawa merasa terusik. Mereka lalu mengutus Sanghyang Lodaya untuk bertarung dan mengusir pasukan jin Laut Merah tersebut. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Sanghyang Lodaya dengan Syekh Hasim Bahadur. Dalam pertempuran itu, Sanghyang Lodaya dapat dikalahkan oleh Syekh Hasim Bahadur. Hal itu akhirnya membuat Sanghyang Lodaya memeluk agama Islam dan menjadi Muslim. Mengetahui Sanghyang Lodaya masuk Islam, Sanghyang Astadewa menjadi murka. Sanghyang Astadewa lalu mengutus Sanghyang Brajadharma untuk mengusir Sanghyang Lodaya dari Gunung Patuha. Karena dianggap sudah berbeda ajaran, maka terjadilah pertarungan antara Sanghyang Lodaya dengan Sanghyang Brajadharma. Kedua tokoh tersebut bertarung sangat dahsyat hingga memporak-porandakan alam sekitar dan membuat Gunung Patuha meletus. Untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut, akhirnya Sanghyang Lodaya pergi meninggalkan Gunung Patuha. Dalam kepindahannya, Sanghyang Lodaya sempat tinggal di hutan Sancang, namun pada akhirnya Sanghyang Lodaya membuat
istana di Gunung Ciremai. Sang Hyang Lodaya dikenal sebagai pemimpin pasukan Maung dan menjadi panglima perang gaib Prabu Siliwangi di tanah Pasundan Pajajaran. 4. Sang Hyang Brajadharma. Sang Hyang Brajadharma adalah danyang yang memiliki keilmuan mengendalikan petir. Sang Hyang Brajadharma bersemayam di Gunung Galunggung dan ikut mengayomi kebataraan atau Kresian Gunung Galunggung yang akhirnya berubah menjadi kerajaan di Tatar Sunda. Sang Hyang Brajadharma juga yang mengasuh dan mendidik Prahyang Jayadharma yang sejak kecil dititipkan oleh Sang Hyang Astadewa. 5. Sang Hyang Agni Bagaswara. Sang Hyang Agni Bagaswara adalah sang hyang yang memiliki keilmuan unsur api. Sang Hyang Agni Bagaswara juga ahli dalam membuat senjata atau pusaka gaib. Ia lebih sering bersemayam di Gunung Raung, Jawa Timur, dan tidak banyak menjalin komunikasi dengan manusia. 6. Sang Hyang Antari Kusuma. Sang Hyang Antari Kusuma dipercaya bertempat dan bersemayam di Gunung Bromo. Ada sebuah cerita, Sang Hyang Antari Kusuma mempunyai anak bernama Pancamaha Bayu Dharma. Masyarakat sekitar lebih mengenalnya dengan nama Eyang Sapu Jagat, yang tugasnya menjaga Gunung Merapi. 7. Sang Hyang Ananjaya. Sang Hyang Ananjaya adalah sang hyang yang dahulunya lebih sering berada di Gunung Rawu, Jawa Tengah. Sang Hyang Ananjaya mempunyai keilmuan berwujud Wanarasekta atau kera putih. Untuk meningkatkan tingkat keilmuannya, Sang Hyang Ananjaya melakukan tapa brata di Gunung Mahameru, India. 8. Sang Hyang Anantasena. Sang Hyang Anantasena adalah sang hyang yang diceritakan bahwa dirinya tidak ingin menemui manusia atau berinteraksi dengan manusia. Hanya saja ada salah satu anaknya yang selalu aktif dan berinteraksi dengan manusia, yaitu Eyang Sapu Angin. Sang Hyang Antasena menugaskan anaknya untuk berbaur dan berinteraksi dengan manusia. 9. Sang Hyang Surya Divaseka. Sesuai namanya, Sang Hyang Surya Divaseka mempunyai keilmuan unsur matahari. Sang Hyang Surya Divaseka dipercaya tinggal dan berkuasa di Gunung Agung, Bali. Cerita di atas hanya sebatas menambah wawasan dan mengetahui budaya nenek moyang. Percaya atau tidak, kembali pada keyakinan masing-masing. Demikian mitos tentang 9 sang hyang penguasa gaib tanah Jawa. Semoga bermanfaat.